Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu memanggul salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan-Mu di surga. Semoga lewat bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan, kami bangga akan salib-Mu dan selalu setia memanggul salib setiap hari, terlebih-lebih menghormati salib, sehingga kami sungguh mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta salib suci yang merupakan perayaan syukur atas penemuan salib Tuhan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Konon, ketika Raja Persia menduduki Yerusalem, ia merampas salib Tuhan dan membawanya ke Persia. Namun ketika Kaisar Heraklius mengalahkan Persia, ia membawa kembali salib Tuhan. Penemuan salib Tuhan menjadi kesempatan penuh rahmat untuk memuliakan salib Tuhan yang dalam iman menjadi jalan keselamatan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dahulu salib adalah alat penghukuman yang sangat keji. Orang yang disalibkan biasanya adalah penjahat kelas berat. Orang yang disalibkan sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang menyakitkan dan memalukan. Orang yang disalibkan dihina sampai serendah-rendahnya. Tuhan kita Yesus Kristus tidak berdosa, tetapi Dia menanggung dosa semua manusia demi keselamatan mereka. Yesus merelakan dirinya menanggung sengsara hingga wafat secara tragis di kayu salib karena cintanya yang begitu besar kepada manusia. Salib yang semula menjadi alat penghukuman yang paling keji diubah oleh Yesus menjadi jalan keselamatan yang penuh rahmat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam salib Tuhan tampaklah misteri kasih ilahi. Allah yang mencintai manusia tanpa batas mengutus putranya sendiri yang satu-satunya turun ke dunia
sebagai tanda rahmat-Nya yang agung. Yesus menunjukkan cinta Allah yang begitu besar bagi manusia dengan rela menderita sengsara hingga wafat di kayu salib. Pengorbanan Yesus membuktikan betapa Allah sangat mencintai umat-Nya tanpa batas. Yesus sendiri menegaskan itu dalam percakapannya dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kita pun dipanggil dan diutus untuk mewartakan karya keselamatan Allah yang tampak dalam salib Tuhan, dalam hidup sehari-hari. Kita dipanggil dan diutus untuk bekerja sama dengan Tuhan, membawa keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita, secara khusus kepada mereka yang berada dalam penderitaan akibat penyakit maupun ketidakadilan. Karena salib Tuhan, kita dapat menghibur orang-orang yang bersedih hati. Karena salib Tuhan, kita mau rela berbagi harta milik dengan sesama yang miskin dan berkekurangan. Karena salib Tuhan, kita mampu mengampuni orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Kita mampu berbuat baik karena Tuhan Yesus sendiri telah mendahului kita di jalan yang sama melalui salib-Nya yang suci. Semoga melalui perayaan pemulihan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus, kita dimampukan untuk setia melaksanakan panggilan dan perutusan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, mewartakan dan mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau menjadikan salib yang hina sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Semoga kami mampu mewujudkan kasih-Mu yang tampak secara nyata dalam misteri salib-Mu yang suci dalam hidup sehari-hari, secara khusus kepada saudara-saudari kami yang menderita sengsara. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang
dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.